Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran etika profesi, yaitu pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Yang pertama, pedoman, prosedur, dan aturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Lalu, pada KBBI juga disebutkan bahwa pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar, pegangan, petunjuk, dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Menurut KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Pada KBBI, prosedur juga diartikan sebagai langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Nah, sedangkan aturan menurut KBBI adalah cara, ketentuan, patokan, petunjuk, dan perintah yang telah ditetapkan supaya runtut, atau juga diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang profesi dalam industri jasa keuangan. Profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, dan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah professus, yang artinya mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Menurut George, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Menurut penjelasan George, terdapat 5 ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus berupa pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Dalam hal ini, biasanya profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, profesi biasanya beranggotakan orang-orang yang profesional. Suatu bidang pekerjaan dapat disebut sebagai profesi apabila memenuhi persyaratan, yaitu melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Terdapat banyak profesi dalam industri jasa keuangan. Profesi-profesi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer investasi. Nah, di pasar modal, manajer investasi memiliki peran mengelola portofolio efek pada nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan investasi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi ini dapat bekerja di pasar modal, perusahaan, ataupun dana pensiun. Yang kedua, manajer keuangan. Manajer keuangan adalah orang yang mempunyai tugas bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis
dan mengambil keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Nah, ada beberapa tugas manajer keuangan, yaitu bekerja sama dengan manajer lain untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Juga mengelola keuangan perusahaan seefektif mungkin dan seefisien mungkin melalui kerjasama dengan manajer lain. Ada juga tugasnya mengambil keputusan terkait investasi dan berbagai pembiayaan di perusahaan. Lalu ada juga menghubungkan perusahaan dengan pasar modal, di mana perusahaan dapat mencari modal atau dana melalui penjualan surat berharga perusahaan. Nah, profesi manajer keuangan dapat berada di perusahaan milik swasta maupun pemerintah, serta di dunia perbankan. Yang ketiga, penasehat investasi. Penasihat investasi adalah orang yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Profesi penasihat investasi dapat bekerja di pasar modal maupun perusahaan. Yang keempat, pialang asuransi. Profesi pialang asuransi dapat bekerja di perusahaan asuransi milik pemerintah maupun swasta. Pialang asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan atau penyelesaian klaim. Yang kelima, pialang reasuransi. Profesi pialang reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberikan rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan atau penyelesaian klaim. Yang keenam, agen asuransi. Agen asuransi dapat bekerja di perusahaan asuransi milik pemerintah maupun swasta. Agen asuransi merupakan orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi syarat untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi maupun produk asuransi syariah. Yang ketujuh, akuntan. Nah, akuntan adalah profesi yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yaitu Asosiasi Profesi yang diakui pemerintah. Akuntan perusahaan disebut juga akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja pada sebuah perusahaan dan mengelola kegiatan akuntansi pada perusahaan tersebut. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah, misalnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pembagian ilmu akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum di bidang akuntansi. Nah, akuntan dapat bekerja di perusahaan swasta, instansi pemerintah, ataupun independen yang membuka kantor akuntan publik atau KAP, dan dapat pula bekerja menyebarluaskan ilmu akuntansi sebagai akuntan pendidik. Terkait dengan industri jasa keuangan atau IJK, hanya akuntan perusahaan yang dapat bekerja di bidang tersebut.
karena akuntan pemerintah akan bekerja di bidang pemerintahan, akuntan pendidik akan bekerja di bidang pendidikan, dan akuntan publik bekerja secara independen. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.